Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Miss Ceveli, Pak Gatot. Hari ini perkenalkan sama saya Yudin Sevania dan teman saya Ciri Gunawan akan menjelaskan tentang dimensi komunikasi. Next. Next. Ya, yang pertama adalah dimensi komunikasi, yaitu sebuah suatu ukuran yang berkaitan dengan komunikasi. Next. Nah, dalam komunikasi, komunikasi itu menyangkut pesan-pesan yang dapat dibedakan berdasarkan penerimaan pesan dan fungsi pesan. Nah, berdasarkan penerimaan pesan dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Dan komunikasi juga bisa dilihat dari fungsi pesan. Juga dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Next. Nah, kalian juga harus tahu nih, komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena menyangkut penyampaian pesan antar individu dan kelompok mengenai pekerjaan dan organisasi. Nah, dimensi komunikasi ini dalam kehidupan organisasi terjadi menjadi komunikasi internal dan eksternal. Nah, komunikasi internal itu juga dikenal dengan komunikasi instruktif yang berarti kontrol dan koordinatif yang integratif dan direktif ke arah tujuan. Kalau komunikasi horizontal itu, komunikasi eksternal yaitu pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal juga disebut juga dengan komunikasi adaptif dan kontrol terhadap lingkungan demi kelangsungan hidup organisasi. Next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi sebagai proses. Proses ini dapat ditemukan di semua jenis organisasi dengan tujuan yang sangat berbeda. Proses tersebut terjadi dalam pengembangan strategi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pekerjaan organisasi. Proses juga terjadi bagaimanapun selama krisis yang tidak terduga, berubah lingkungan eksternal, pertemuan dengan pesaing, dan dalam berbagai cara yang kurang terlihat. Berikutnya, komunikasi organisasi sebagai orang. Individu membawa ke organisasi serangkaian karakteristik yang mempengaruhi bagaimana informasi diproses. Komunikasi organisasi terjadi antara dan di antara orang-orang yang berbagi pekerjaan dan hubungan personal. Komunikasi organisasi juga terjadi antara dan di antara orang-orang yang sukses secara geografis dan yang mungkin berbicara dalam bahasa yang berbeda dan memiliki perspektif budaya yang sangat berbeda. Nah, jadi sebagai contoh, komunikasi organisasi sebagai orang itu antara karyawan dan manajer. Komunikasi organisasi sebagai pesan. Komunikasi organisasi ini adalah penciptaan dan pertukaran pesan. Ini adalah gerakan atau transmisi perilaku verbal dan non-verbal dan berbagi informasi di seluruh organisasi. Komunikasi organisasi sebagai arti. Komunikasi organisasi ini menciptakan dan membentuk organisasi acara. Pengambilan peran terjadi ketika individu terlibat dalam interaksi sosial dalam konteks organisasi yang selalu berubah. Komunikasi organisasional adalah perilaku simbolis individu dan organisasi yang bila ditafsirkan mempengaruhi semua aktivitas organisasi. Next akan dijelaskan kembali oleh Eva. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi organisasi sebagai tujuan. Nah, komunikasi organisasi adalah perorganisasian, pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan koordinasi. Komunikasi organisasi berusaha untuk mengurangi lingkungan ketidakpastian. Ini adalah orang, pesan, dan makna. Komunikasi organisasi juga mencerminkan tujuan dari organisasi. Ini adalah sebuah proses di mana individu dan organisasi mencoba perilaku yang berorientasi pada tujuan dan dalam berurusan dengan lingkungan mereka. Nah, dalam artinya komunikasi ini memiliki tujuan yang khusus agar mencapai sebuah tujuan seperti misalnya di dalam organisasi kita pasti menentukan sebuah tujuan untuk melakukan proses untuk membuat atau menghasilkan sebuah produk dan lain-lain. Itu contoh singkatnya. Next. Dan berikut merupakan data reference kami. Next. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.